Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan outline yang pertama, yaitu pengertian. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang proyeksi stereografis. Secara sederhana, proyeksi stereografis adalah sebuah metode yang digunakan untuk memindahkan orientasi bidang maupun garis yang awalnya berada di ruang 3 dimensi ke dalam bidang datar. Kenapa ini penting? Karena dalam bidang geologi struktur, kita sering berhadapan dengan data yang bentuknya 3 dimensi, seperti jurus atau strike, kemiringan atau dip, serta arah penunjaman atau plung. Kalau data itu langsung digambar dalam bentuk 3 dimensi, tentu akan sulit dibaca dan dianalisis. Nah, disinilah proyeksi stereografis digunakan. Dengan teknik ini, semua informasi orientasi tersebut bisa digambarkan ke dalam sebuah lingkaran proyeksi yang disebut stereonet. Jadi, stereonet ini berfungsi sebagai media untuk menyajikan data orientasi secara lebih sederhana, tetapi tetap akurat. Sehingga kita bisa lebih mudah memahami hubungan antar bidang maupun garis dalam suatu struktur geologi. Baik, selanjutnya untuk prinsip dari proyeksi, yaitu pada prinsipnya setiap orientasi bidang atau garis diibaratkan berada di permukaan bola. Dari titik tersebut, ditarik garis menuju kutub bola dan diproyeksikan ke bidang ekuator. Hasilnya adalah representasi 2 dimensi berupa lingkaran atau titik dalam stereonet. Dengan prinsip ini, hubungan antar struktur geologi bisa dipelajari lebih jelas tanpa harus membayangkan bentuk 3 dimensinya. Mungkin untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Di sini saya ingin menjelaskan apa itu karakteristik dari proyeksi yang akan terdiri dari 3 poin, yaitu yang pertama adalah memudahkan visualisasi 3 dimensi ke 2 dimensi. Dalam geologi, banyak struktur yang sebenarnya berbentuk 3 dimensi seperti misalnya lipatan, sesa, ataupun orientasi lapisan batuan. Tetapi dengan proyeksi stereonet ini bentuk 3 dimensi bisa diterjemahkan ke dalam bidang 2 dimensi tanpa kehilangan informasi arah ataupun kemiringannya. Hal ini sangat membantu kita saat kita ingin menganalisis orientasi struktur kompleks yang sulit dibayangkan hanya dari data lapangan. Contohnya seperti arah jurus dan kemiringan bidang batuan dapat divisualisasikan dalam satu bidang data sehingga lebih mudah dibandingkan membayangkan langsung dalam ruang 3 dimensi. Yang kedua, konforma ataupun mempertahankan sudut. Proyeksi stereografis ini bersifat konforma, yang berartikan sudut yang terbentuk antar unsur geologi tetap terjaga secara akurat. Hal ini penting karena dalam analisis struktur kita sering membandingkan orientasi antar bidang ataupun garis. Jika sudut berubah, interpretasi bisa jadi salah. Misalnya sudut antara 2 bidang sesa ataupun antara bidang lapisan dengan drainasi tetap sesuai kondisi aslinya. Jadi meskipun data diproyeksikan ke dalam bentuk 2 dimensi, hubungan geometrinya tetap konsisten dengan keadaan di lapangan. Yang ketiga, lingkaran besar tetap menjadi lingkaran. Dalam proyeksi stereografis, bidang geologi dipresentasikan sebagai lingkaran besar. Lingkaran besar ini adalah representasi paling akurat dari suatu bidang karena menunjukkan arah jurus dan kemiringan bidang tersebut. Dengan begitu, interpretasi bidang geologi bisa lebih mudah, misalnya saat ingin melihat pola pelapisan, orientasi lipatan, ataupun distribusi sesa. Tapi ada keterbatasan, proyeksi ini nggak bisa mempertahankan luas. Jadi persebaran data kadang terlihat lebih rapat ataupun lebih renggang dibanding keadaan sebenarnya di lapangan. Artinya meskipun sudut benar, persebaran titik data bisa sedikit menipu jika kita tidak hati-hati dalam interpretasi. Jadi dari ketiga poin tersebut dapat disimpulkan jika proyeksi stereonet ini sangat membantu dalam geologi struktur karena mempermudah visualisasi, menjaga akurasi sudut, dan menampilkan bidang sebagai lingkaran besar. Namun, perlu diingat lagi bahwa proyeksi ini juga mempunyai keterbatasan dalam hal representasi luas, sehingga interpretasi harus dilakukan dengan hati-hati.
Untuk outline berikutnya yaitu aplikasi dalam geologi struktur. Yang pertama, plotting jurus dan kemiringan lapisan batuan. Dengan stereonet, kita bisa memplot jurus dan kemiringan lapisan batuan untuk melihat orientasi bidang secara akurat. Yang kedua, menentukan orientasi sesar, kekar, lipatan. Kita juga bisa menentukan orientasi sesar, kekar, maupun lipatan yang penting untuk mengetahui deformasi batuan. Yang ketiga, analisis arah penunjaman atau plunk dan lineasi. Stereonet membantu menganalisis arah penunjaman atau plung dan lineasi sehingga kita tahu arah gerakan struktur batuan. Dan yang terakhir ada interpretasi pola tegasan atau stres. Stereonet digunakan untuk menginterpretasikan pola tegasan pada batuan sehingga kita bisa mengetahui arah gaya utama yang bekerja. Contoh penggunaan. Sebagai contoh, bidang dengan jurus 45 derajat dan kemiringan 60 derajat dapat digambar dalam stereonet. Pertama, jurus ditentukan pada lingkaran luar stereonet, kemudian diproyeksikan ke dalam untuk menghasilkan lingkaran besar. Jika ada data garis, misalnya lineasi, dengan arah penunjaman tertentu, maka akan digambarkan sebagai titik. Dari kombinasi bidang dan garis ini, kita dapat menarik interpretasi mengenai hubungan geometri dan gaya yang mempengaruhinya. Untuk outline berikutnya yaitu kelebihan. Kelebihan yang pertama yaitu mempertahankan sudut atau konformal sehingga hubungan geometri antar bidang tetap kuat. Hal ini penting karena dalam analisis geologi, sudut kemiringan dan arah sangat menentukan interpretasi kita. Yang kedua, memudahkan representasi dari ruang 3 dimensi ke bidang 2 dimensi. Metode ini memudahkan kita memindahkan data dari ruang 3 dimensi ke bidang 2 dimensi sehingga analisis bisa dilakukan dengan lebih mudah. Yang ketiga, berguna untuk analisis orientasi struktur geologi atau bidang dan garis. Hal ini sangat membantu untuk menganalisis orientasi struktur geologi seperti bidang perlapisan, jurus, atau garis-garis pada batuan. Selanjutnya, untuk kekurangannya, yang pertama, tidak mempertahankan luas, sehingga distribusi data dapat terlihat terdistorsi. Yang kedua, membutuhkan pemahaman dasar stereonet agar interpretasi tidak keliru. Yang ketiga, kurang efektif untuk analisis kuantitatif yang membutuhkan perhitungan luas atau volume. Kesimpulannya adalah proyeksi stereografis merupakan salah satu teknik paling penting dalam geologi struktur. Melalui stereonet, orientasi bidang maupun garis dapat diproyeksikan dengan akurat, sehingga mempermudah analisis pola struktur, arah tegasan, serta deformasi kerak bumi. Walaupun memiliki keterbatasan, metode ini tetap menjadi sarana utama dalam studi geologi maupun aplikasinya di bidang teknik sipil.